Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ada bapak-bapak juga ya. Luar biasa. Ini bapak-bapak yang setia. Antar istrinya untuk ada di Women of Love. Mungkin udah musim liburan kali ya. Jadi banyak yang tahu. Tapi tadi mungkin agak macet gitu ya. Tadi juga saya macet. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang menyertai, memberkati kita sampai hari ini. Haleluya. Ya sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap musim yang Tuhan izinkan kami lalui. Ada musim-musim di mana Tuhan izinkan kami lewati hari-hari ini. Tapi kan kami percaya bahwa di setiap musim itu Tuhan ada. Di setiap musim itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kami. Makin bersyukur, makin cinta, dan kami makin setia kepada Tuhan. Datanglah kerajaan atas tempat ini Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sebab itu kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi sama-sama katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Mari ibu angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan sekali lagi. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskah. Sungguh kami bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Syukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Setiap musim Kau yang menyertai. Oh, ada tangan-Mu yang menuntun, ada tangan-Mu yang menjaga. Setiap waktu tak pernah tinggalkanku. Oh, kami disertai di setiap musim. Kami disertai di setiap masa yang kami lalui. Kau yang menjaga, Kau yang menuntun, yang menyertaiku. Kirapakana masyalala batakana. Sebab itu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hatiku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Kasih-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna. Syarabatakalabalalabalalabalala. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih setia-Mu yang menyertaiku.
melintasi tanganmu, kau setia menjagaku. Kau menunjukkan kasih setiamu dalam hidupku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Bapa, kau setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia. Mari sama-sama nyatakan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, kami nyatakan Kaulah segalanya ya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Mari katakan kau setia. Dia kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlukan, kau setia, kau lagi katakan dulu sekarang dan selamanya. Kami nyatakan dari hati kami Tuhan, kau tunjukkan kasih menyediakan. Kau setia, Kau dulu sekarang. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan. Kau setia, Kau Bapa, Kau setia. Bukankah kita punya Bapa yang setia memelihara kita sampai hari ini? Amin. Mungkin ada keadaan yang tidak baik yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Situasi dan kondisi pun tidak baik. Tapi bolehkah sama-sama kita memperkatakan lewat nyanyian ini,
bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu siapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Mari kita belajar bersama-sama nyanyian ini menjadi doa dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Kami percaya rancanganmu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan janjimu, yes, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Biar nyanyian ini jadi pengakuan iman kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaan yang tidak baik, Yesus tetap baik. Sekalipun yang kita lihat tidak baik, tapi Yesus tetap baik. Dia bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Yuk sama-sama kita sepakat, sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Jadikan ini sebagai pengakuan dan doa kita di hadapan Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Sekali lagi sama-sama yuk sepakat, kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Mari perkatakan ini di hadapan Tuhan. Kau baik, kau baik walau yang kulihat tak baik, rencana. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Angkat kedua tanganmu, katakan kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Sekali lagi dengan iman, kau baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu. Sekali lagi serukan dengan iman, kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan
Ini pengakuan kami, Engkau baik bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu bagi setiap kami, janji-janji-Mu buat setiap kami. Biarlah hidup kami tetap terpaut kepadamu. Kami boleh mengerjakan Tuhan keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Engkau hadir Tuhan, maka Engkau melawat setiap kami, memberkati hidup kami. Apapun yang terjadi, dalam mulut kami tetap mengatakan Engkau baik. Bahkan kami mengucap syukur, biarlah setiap kami hidup di dalam takut dan hormat akan Engkau. Kami berdoa untuk istri-istri akan jadi pohon anggur di tengah-tengah rumah tangga kami. Bahkan anak-anak kami seperti tunas pohon zaitun yang ada sekeliling meja kami. Dan suami yang takut akan Engkau ada di dalam rumah tangga kami. Maka kehidupan rukun di tengah-tengah rumah tangga kami, ada pemulihan, bahkan berkat Allah Engkau perintahkan atas rumah tangga kami. Bapa, Engkau jadikan kami setiap wanita-Mu yang hidup tekun di dalam doa kepadamu, membawa setiap keluarga kami, apapun musim kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa Allah Immanuel, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Bahkan Kau yang pegang kendali atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami kepada Engkau. Bapa, pagi ini pun kami berdoa untuk bangsa kami. Kami katakan shalom atas Indonesia. Biarlah damai sejahtera atas bangsa kami. Kau memakai setiap pemimpin pemerintahan kami di dalam takut akan Engkau. Karena kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk Tuhan pemilu 2024. Bapa, biarlah damai-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan kalau ada 3 calon Tuhan, kami percaya itu datangnya daripada-Mu. Biarlah Engkau taruh kepada setiap rakyat Indonesia hikmat di dalam memilih. Dan pemilihan ini datangnya daripada Kristus Yesus yang memberikan presiden dan wakil presiden yang takut akan Engkau. Bahkan Pancasilais dan nasionalis. Terima kasih Bapa, Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, memberkati tanah, laut dan udara. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi ini telah bersama-sama dengan kami Bapak Pendeta Aruna. Kami percaya Tuhan, Engkau taruh firman-Mu di dalam mulutnya untuk disampaikan, untuk membuat setiap kami semakin kuat iman percaya kami ke dalam kepadamu. Bahkan firman yang disampaikan Tuhan, Engkau buat berhasil apa yang Kau suruhkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mendengar seperti seorang murid, mendengar dengan baik-baik. Dan kami mau mengambil bagian seperti Maria, duduk diam untuk mendengarkan Engkau. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh berdampak, kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Mari katakan sekali lagi sama-sama, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencana-Mu. Sekali lagi, Kau tetap baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Sekali lagi, Kau baik Tuhan. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sirala barala 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 barala. Shiraya barala barala barala.
Kami mengucap syukur karena kasih-Mu bersama dengan kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi Kau tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Terpujilah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya duduk. Ibu-ibu. Ada Bapak. Oh ada. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, hari ini indah sekali karena kita boleh berkumpul tempat ini. Tadi pagi Pak Tim kontak saya, beliau tidak bisa datang karena harus ke San Diego. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat hari-hari ini yang penting, Bapak Ibu, saya akan ulang kembali 10 tahun. Nah ini 10 tahun, jangan lupa ya, 10 tahun ini adalah merupakan konsep yang betul-betul Tuhan berkenan. Seorang hamba Tuhan, ada dalam seminar 3 hamba Tuhan. Yang pertama Nicky Gamble dari Anglikan. Yang kedua Rick Warren, Anda pernah dengar namanya Rick Warren. Seorang Protestan dari stream yang besar dalam kekristenan. Kemudian yang ketiga adalah Billy Wilson, tokoh Empower 21 kalau Anda mengerti. Nah tokoh ini Pentakus ya, karismatik. 3 orang ini mengatakan hal yang sama, bahwa dalam 10 tahun ini Tuhan menginginkan kita pergi bicara mengenai kabar baik amanat agung kepada setiap orang, karena Tuhan mengatakan peluang untuk orang bertemu dengan Tuhan secara komprehensif ini akan terjadi. Jadi orang dalam 10 tahun ini akan bertemu Tuhan secara otentik. Nah, otentik ini apa? Pertemuan yang khusus, yang ajaib, yang khusus. Jadi kalau saya tanya, Pak seperti apa Pak? Lah kalau saya bilang gak khusus lagi dong. Jadi gitu. Jadi pertemuan khusus Tuhan akan mengadakan untuk setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, Anda dan saya di tempat ini, Anda dan saya diminta untuk jadi petugas kerajaan, untuk kita mewartakan kabar baik kepada orang. Mungkin hanya 1 orang, selama Anda hidup, hanya 1 orang yang akan bertobat untuk mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan minimal 1 dalam hidup ini Anda akan bawa kepada Tuhan. Nah 10 tahun ini sampai 2033 gak ada urusannya sama rapture ya Bapak Ibu ya. Rapture bisa kapan aja. 2 menit dari sekarang bisa? Bisa. 10 tahun dari sekarang bisa, 15 tahun bisa. Anda jangan bicara rapture. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau bahas mengenai ini yang menarik. Lukas 8 ayat 26. Lukas 8:26 bicara mengenai Tuhan Yesus. Satu ketika Tuhan itu digoyang dalam angin ribut waktu malam di Galilea. Dan waktu pagi Tuhan sampai di sebuah tempat yang namanya nih menarik, ditulis dalam Alkitab Anda sebagai Gerasa. Saya sendiri menyebutnya Gergesa. Gergesa, Gerasa sama ya. Ada lagi orang yang menyebutkan Gadara. Itu gimana Pak? Gadara apa Gergesa apa Geresa? Yang benar yang mana? Begini Bapak Ibu, seorang teman saya di waktu yang lalu, saya masuk kampus ditanya sama administrasi kampus. Kamu asal dari kota mana? Teman saya ini asalnya Kudus. Ada tahu kota Kudus ya? Ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Kudus tuh zaman saya tuh masih kota kecil. Jarang orang yang mendengar kota Kudus. Jadi kalau kota Kudus tuh mana ya? Oleh karena Kudus tuh begitu kecil, dia menyebutnya kota Semarang. Jadi kalau ditanya, kamu dari mana? Semarang, dia bilang. Oh, Semarang ngerti, orang ngerti kata kota besar. Nah, Gadara Gergesa itu adalah sebuah tempat. Wilayah Dekapolis tuh, Dekapolis, jadi letaknya adalah 10 km di daerah dari danau itu, di daerah Gad. Gad itu artinya keberuntungan. Itu keberuntungan artinya makmur dan beruntung, tapi ternyata daerah itu tidak beruntung sama sekali. Bapak Ibu, itu adalah wilayah Gadara. Gini. Nah di Gadara ini ada wilayah Gergesa. Gitu. Jadi wilayah Gadara atau Gerasa, ya itu ada Gadara, ada kota yang namanya kampung namanya Gerasa. Nah, lalu mendaratlah Yesus dan murid di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Yesus mendarat, Anda harus melihat ya, kenapa sih Tuhan mendarat di sana? Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian, 1. Tidak tinggal dalam rumah, 2. Tapi dalam pekuburan, 3.
Ketika melihat Yesus, ia berteriak tersungkur di hadapan dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dengan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu, ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Lah jawabannya aneh. Ditanya nama, jawabannya Legion. Legion itu bukan nama Bapak Ibu, jumlah itu. Karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan perintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Ada di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya dia memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari atau menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Duduk kaki Yesus, satu. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Takutlah mereka. Orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang setelah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu, ini kisah menarik sekali. Saya akan menjelaskan per bagian. Saudara saya Tuhan, ini cerita ada di Markus 5, ayat pertama sampai 20. Ada juga di Matius 8, 26 sampai 29. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Yesus di tengah kapal, dia pergi ke daerah Gergesa. Apa yang menarik di sana? Bapak Ibu, saya tuh selalu percaya bahwa Tuhan memberikan terbaik dalam hidup Anda dan saya. Nah, waktu Tuhan masuk di sebuah tempat yang namanya Gerasa itu, wilayah itu adalah wilayah Dekapolis. Deka itu 10, poli itu kota. Polis adalah kotanya banyak. Dekapolis adalah kota-kota di daerah Anda tahu Syria, Libanon, Jordania. Itu wilayah Romawi. Termasuk Israel, wilayah Romawi semua. Nah, untuk memperkuat orang Romawi bisa makan, mereka menaruh bahan makanan di tiap kota. Di 10 kota itu mereka bikin sebuah tempat untuk menimbun makanan. Nah, kota yang dipilih ada 10. Bapak Ibu tahu Damaskus, satu Damaskus dari Dekapolis, Damaskus, Damsyik di Syria. Kemudian Anda tahu Opoton, pokoknya catat aja lah Opoton gitu ya. Philadelphia, Amerika Pak, bukan. Anda kan mengerti nama-nama di Amerika itu banyak pengambil dari Israel, gitu ya. Philadelphia. Kemudian Ravana. Kemudian adalah Seitopolis, 5 ya. 6, Hippondion. 7, Pela. 8, Galasa. 5, Kanata. Dan 10, Gadara. Itu adalah daerah-daerah di sekeliling kota itu yang dipakai oleh orang Romawi menimbun makanan dan menyediakan makanan untuk orang Romawi. Nah Bapak Ibu, entah kenapa Tuhan Yesus waktu sudah beredar kena angin malam itu, dia masuk ke tempat itu di seberang Galilea. Yesus belum ngapa-ngapain, baru turun dari kapal. Tiba-tiba kitab Matius mengatakan ada 2 orang datang. 2 orang menghadap Tuhan Yesus dan tersungkur. Orang ini ketakutan karena Tuhan mengatakan supaya dia keluar, setan keluar dari orang itu. 2 orang. Nah Bapak Ibu kalau Anda mengerti 2 orang ini siapa? Anda bisa membuka kitab Matius 8. Matius 8. Ayat 28. Setiba di seberang, dari orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka berdua ya, sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Mereka berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak Ibu, kalau Anda melihat pekuburan 2 orang,
Alkitab mengatakan sebuah kata dalam bahasa Ibrani, akahartos, artinya adalah unclean spirit. Dua orang ini ada di pekuburan, dia menjadi kerasukan setan, tidak berpakaian. Dan disebutkan dia unclean itu secara strategis dan actionnya unclean. Tidak pure, tidak murni. Bapak Ibu, Anda mengerti di sini Tuhan sedang melakukan sebuah penyihatan, pemulihan terhadap orang yang terkena homoseks. Ini ayatnya ada. Tetapi repotnya kan ini terjemahkan, ditafsir dalam Alkitab kita, ya hilang gitu, hilang. Dalam kitab aslinya ditulis adalah akahartos, sebuah kondisi yang unclean. Saya mengerti Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, dua orang, tetapi Tuhan menyembuhkan juga orang-orang sebelahnya. Nah, Tuhan tahu di situ ada dua orang. Dan mereka melakukan hal yang berbahaya sekali, tidak ada orang masuk ke sana, daerah itu hal yang terpencil sekali dan merupakan daerah orang yang tidak bisa masuk ke sana. Dan Tuhan mau masuk ke sana. Hari ini kalau ditanyakan, Pak judul khotbahnya apa? Ya, Tuhan menyembuhkan homoseks. Orang ada homoseks, ada LGBT, roh LGBT. Datanglah dari pekuburan dua orang. Tapi kenapa di Alkitab yang lain tulis cuma satu orang? Gitu ya. Bapak Ibu, Anda kan mengerti. Ada orang kusta 10. Disembuhkan Tuhan Yesus. Pergi, berikan dirimu pada imam. Tengah jalan sembuh mereka. Yang balik berapa? 1. 1/10 balik. Nah yang 9 kemana? Yang 9 ya sudah. Happy ending, sudah selesai gitu ya. Ikut Tuhan itu memang bisa seperti itu. Orang sudah selamat, ya bisa selamat. Anda sudah selamat, hatinya pengen melayani. Kan gitu ya. Jadi Anda mau melayani, tidak melayani adalah keputusan hati Anda. Anda mau meneruskan keselamatan itu atau Anda mau hidup dengan pesta pora, itu adalah keputusan hati Anda. Karena hasilnya nanti di sorga akan dihakimi. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi di mana Tuhan masuk. Dan Lukas berkata, setelah Yesus naik ke darat, datanglah dua orang yang dalam kondisi dirasuk oleh setan-setan. Tuhan mengatakan supaya mereka keluar. Dan apa yang terjadi? Ditanya sama Tuhan, siapakah namamu? Jawabannya aneh nih. Namamu siapa? Legion. Loh, Legion itu bukan nama. Legion adalah jumlah. 6752. Itu adalah jumlah legion. Jadi kalau ditanya siapa namanya? 400 gitu ya. Itu bukan jawaban itu. Tuhan mengatakan siapa namamu, jawabannya adalah legion. Karena jumlah setan yang masuk pada orang itu banyaknya bukan main. Dan itu adalah sejumlah orang Romawi, satu legion orang Romawi untuk pergi dan melawan musuhnya sejumlah itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mengatakan siapa namamu. Dan dia menjawab jumlahnya banyak sekali. Jumlah itu banyak sekali sampai satu ketika ada babi di sana. Babi itu adalah hasis dalam bahasa Ibrani, babi hutan ya, hasis. Kalau Anda melihat itu jumlahnya sekitar 2.000 babi. Tetapi satu babi diisi 3-4, banyak banget ya Bapak Ibu. Setannya banyak 3-4 dan sek. Babi nggak tahan, masuk ke dalam air dan meninggal. Firman Tuhan berkata, apa sih Pak ciri-ciri dari orang yang sebetulnya dirasuk oleh kuasa gelap? Di sini nggak ada. Karena ini orangnya sudah parah sekali, dirasuk dengan semua tandanya ada. Tetapi Bapak Ibu Anda harus melihat, kalau ini tanda ada pada seseorang, Anda harus hati-hati. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di luar banyak, di luar banyak. Nggak ada, saya mau ngomong doang nih Bapak Ibu. Oke, 1. Tidak pakai pakaian. Gitu ya. Anda melihat orang yang pakai pakaiannya tidak pakai itu, tidak suka pakai pakaian, makin lama makin habis tuh pakaiannya. Gitu, makin habis. Gitu. Makin kecil habis gitu ya. Salah satu cirinya adalah orang itu tidak memakai pakaian. Dia membenci pakaian. Dalam kitab Ibrani dituliskan bahwa dalam kehidupan orang yang tidak ditutupi oleh pakaian itu harus dikuduskan. Tangan, gitu ya, kaki dikuduskan. Makanya kenapa sih pengurapan di tangan? Kenapa sih pengurapan di kaki? Kenapa sih pengurapan di kuping? Gitu ya.
Ya karena tidak ditutupi pakaian. Karena wajah itu adalah satu hal yang tampak dengan umum, tangan dan kaki. Selain itu ditutup dengan pakaian. Nah, Bapak Ibu kalau Anda melihat orang yang sudah rasul setan tidak berpakaian. Dia membenci keteraturan. Anda bisa melihat ini ya banyak ada tempat yang gelap, terang gelap lagi gitu ya. Anda bisa melihat tempat itu tempat apa. Nah Bapak Ibu, daerah itu memang daerah yang dikuasai. Satu cirinya orang ini kalau mau A, yang terjadi B. Gitu ya. Maunya B, C yang terjadi. Itu adalah ciri, yang pertama cirinya. 2, tidak tinggal di rumah. Rumah bicara apa sih? Hadirat Tuhan. Dia tidak ingin untuk tinggal di sebuah tempat yang hadirat Tuhan itu ada. Dia merasa tidak enak, dia merasa dia harus pergi, dia harus mencari tempat baru. Pergi ke sana, pulang, dia mau pergi lagi, padahal di depan sana gak ada apa-apa. Saudara saya Tuhan, ciri orang yang dikuasai oleh kuasa gelap adalah tidak tinggal dalam rumah. Nomor 2. Oh kalau pergi gimana? Ya pergi habis itu pulang. Orang tuh pengen untuk kembali ke rumah. Selalu ingin kembali ke rumah. Kecuali di rumahnya ya ada setan juga gitu ya. 3. Masuk dalam pekuburan. Dia menyukai hal-hal misteri. Kuburan ada hal misteri. Hal yang sepertinya merupakan tertutup bagi orang yang normal. Dan suka ke tempat yang sunyi. Sunyi, pekuburan, sepi, tempatnya seperti itu. Tempat yang tidak normal bagi orang-orang yang hari ini ada. Itu adalah ciri orang yang dirasuk kuasa gelap. Teruskan. Dia suka berteriak. Nah, ini saya tahu orang yang kerasukan setan itu biasanya awalnya teriak sendiri. Udah penat, berat, teriak sendiri. Langkah itu kalau nggak dibereskan, endingnya nanti kerasukan. Suka teriak. Wah, gitu, teriak. Bapak Ibu, saya percaya di sini kita teriak ya karena kita menyembah nama Tuhan Yesus, teriak boleh. Tapi ini teriak tanpa sebab, tanpa satu hal. Yang kedua, firman Tuhan berkata dalam ayat perikop yang lain, dia memukuli dirinya sendiri. Ada di sini? Kalau sedang marah, kesel, mukuli diri sendiri kan aneh. Bagaimana dia bisa mengasihi orang, dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata, hati-hati dengan orang seperti ini. Ia dirantai, dibelenggu, ia memiliki kekuatan yang tidak wajar. Kekuatan yang sepertinya bukan berasal dari dia. Dia memutuskan, dia melepaskan, dia menghalau semua yang ada dekat dia. Hati-hati Bapak Ibu kalau Anda mendapatkan ini. Berikutnya, ya, memukul diri, kekuatan tidak wajar. Firman Tuhan berkata, roh sering menyeret-nyeret dia. Dia sering pergi ke sebuah tempat terseret-seret, hatinya tidak ingin ke sana tapi dia ingin ke sana, dia pergi ke sana. Firman Tuhan ini merupakan daftar. Nah, kalau Anda punya keluarga seperti ini, kalau ada 1 atau 2, dibereskan cepat-cepat. Yang paling gampang, telepon saja sekretariat kan gitu. Ya orang yang syariat, ya setan lagi, gue urusin lagi setan. Nah Bapak Ibu, Anda harus bereskan itu dengan cepat. Karena firman Tuhan ini mengatakan orang seperti itu, dia sedang ditunggangi dengan sebuah kepentingan yang lain. Tempat itu menjadi sunyi, tempat itu menjadi angker, dan tempat itu tidak dihampiri oleh orang seperti apapun. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke sana. Dan dia mengatakan roh supaya keluar daripada orang ini. Rohnya keluar, dia bingung mau keluar kemana. Dia melihat ada babi sedang mencari rumput, makan di lereng gunung. Setan-setan meminta supaya dia masuk ke dalam babi itu. Lalu keluarlah setan itu dan masuk ke dalam babi. Babi sendiri sudah gak tahan. Bapak Ibu tahu setan adalah suatu hal yang buruk. Hari ini saya akan cerita bagaimana iblis itu dalam hidupnya kotor. Banyak orang ingin untuk, wah saya tuh mau pakai pesugihan Pak. Bapak Ibu harus mengerti. Dalam pandangan spiritual, iblis itu kotor. Itu merupakan hal yang benar tidak bisa masuk di akal untuk orang bisa bertemu dengan iblis dan ngobrol sama iblis. Kita diminta dalam pelepasan, tidak ngobrol dengan iblis. Namamu siapa? Namaku ini. Kamu dari mana?
Oh, dari sini gitu ya. Mau kemana? Ngobrol, malah chatting kan. Waduh, lah sudah susah itu ya. Kita tidak boleh bicara dengan kuasa kegelapan selain menanyakan siapakah engkau. Yang terbaik tidak ngobrol sama sekali sama iblis. Anda mengerti firman itu dikatakan kepada kita. Nah, Anda melihat seringkali terjadi. Entah itu di YouTube, karena sekarang kan ada medsos banyak ya. Orang tuh ngobrol gitu ya. Kamu asal dari mana? Dia akan cerita. Oh, cerita kelahiran sebelumnya. Orang ini percaya, ngobrol. Bapak Ibu, iblis adalah bapak pendusta. Nah, sesuatu yang ngobrol sama pendusta akan menimbulkan dusta dalam hidupnya. Hati-hati dengan ini. Nah, di tempat itu Tuhan datang. Anda harus mengerti, di tempat ada orang kerasukan iblis itu. Di sebelah situ ada peternakan babi. Peternakan babi. Yang unik tuh begini, orang Israel kan gak makan babi toh. Israel gak makan babi. Orang Israel, imamnya, baik orang yang ada di awamnya, tidak memakan babi. Babi adalah makanan dihindari pada hari itu. Di mesbah orang Yahudi gak ada babi, di meja makan juga gak ada babi. Nah, tetapi yang menarik adalah, di tempat itu ada peternakan babi. Babi kenapa hidup di situ ya? Buat apa babi ada lah orang Israel nggak makan di situ kok. Tetapi daerah Dekapolis itu adalah tempat untuk memelihara babi, untuk memberi makan pasukan Romawi. Daerah itu, peternakan babi itu, dan apa yang terjadi? Orang sekampung itu semuanya sepakat untuk ternak babi loh. Anda baca situ ya. Dan orang-orang di sana, mereka lihat babi sudah mati semua, mereka kaget. Lalu minta Yesus untuk pergi dari situ. Saudara Tuhan Yesus adalah problem solver. Dia adalah seorang tokoh yang menyelesaikan semua masalah. Dan bukan cuma masalah, dia menyelesaikan semua masalah di baliknya. Di tempat itu ditaruh, itu adalah kejahatan yang pasti. Ilegal yang tersembunyi. Orang gila, kerasukan setan, tidak ada orang berani ke sana, tempatnya sunyi, ada pekuburannya. Dan di balik sana ada peternakan babi. Tidak akan diganggu orang, itu ilegalnya sempurna semuanya dan tertutup dari masyarakat. Informasi wartawan gak akan masuk situ, wartawan. Nah, itu babinya ternyata di situ ada peternakan babi. Daerah yang dibuat orang Romawi. Orang Romawi adalah kuasa kegelapan. Lambang dari kuasa kegelapan yang masuk yang ada di Alkitab. Romawi menimbun makanan di Dekapolis. 10 kota itu ada 10 kota tempat Romawi menimbun bahan makanannya. Di bahan makanan itu Romawi membuat peternakan babi. Orang-orangnya semuanya sepakat, satu desa itu sepakat untuk menjadi orang-orang yang ada di situ. Firman Tuhan itu jelas bagi Anda dan saya. Hari itu babinya mati semua. Makanan Romawi habis. Kalau Tuhan datang, dia membongkar, tidak hanya menyembuhkan orang yang homoseks. Tidak akan menyembuhkan orang yang kena LGBT. Tetapi menyembuhkan juga daerah pekuburan menjadi tidak angker lagi. Tetapi setelah itu ada terusannya. Tuhan membuat terbongkarlah sebuah illegal activity di sana. Firman Tuhan dahsyat. Tuhan itu kalau membongkar, dia membongkar sampai titik yang terakhir. Tuhan Yesus adalah contoh dari ketua KPK pertama. Nah itu, Tuhan Yesus tuh. Dia adalah orang yang melakukan dengan bersih dan beres semua masalah. Sekali hantam, 2-3 pulau terlampaui. Tuhan yang kasih kesembuhan. Bapak Ibu, ternak itu dilarang. Ternak babi dilarang di tempat-tempat lain. Ternak babi tidak boleh ada di tempat lain. Tetapi Tuhan menyembuhkan orang-orangnya. Firman Tuhan berkata hari itu, penjaga babi itu melihat apa yang terjadi. Mereka cerita kepada orang di kota, di kampung sekitarnya. Orang-orang melihat dan mereka melihat Yesus. Mereka melihat orang yang dijumpai tadi, yang 2 orang, 1 udah pergi ya. Orang itu duduk di kaki Yesus. Dia telah berpakaian dan sudah waras. Firman Tuhan mengatakan orang menjadi waras adalah tujuan untuk orang ikut Yesus. Anda harus mengerti, ikut Tuhan Yesus orang itu waras gitu ya. Pak ini gak waras kelihatannya, ikut Tuhan Yesus. Gak sembuh juga Pak, gak benar-benar ikutnya berarti.
orang harus ikut Tuhan Yesus jadi waras. Nah, kemudian waktu dia sudah waras, dia berkata pada Tuhan Yesus supaya dia mengikuti. Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Dalam firman Tuhan ada berapa hal. Ada orang yang ikut Tuhan Yesus, ada orang yang tidak ikut Tuhan Yesus. Ada yang telah sembuh, ikut Tuhan Yesus diizinkan. Ada yang sudah sembuh, ikut Tuhan Yesus gak diizinkan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan punya rencana dalam hidup Anda masing-masing. Yang Tuhan rencanakan yang terbaik dalam hidup Anda. Makanya kalau orang berkata, Pak, saya ini ada masalah begini. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bolak-balik mengenai padang gurun. Mana sih hamba Tuhan gak pernah masuk padang gurun? Gak ada. Israel itu padang gurun. Orang di Mesir dibilang, kamu akan keluar dari Mesir. Malam ini keluar rame dari Mesir, itu lewatnya juga lewat Laut Merah. Lewat laut, itu jalannya waduh epic banget. Setelah dari Mesir keluar, Mesir itu kan panas padang gurun. Masuk ke tempat yang perjanjian, disebut sebagai tanah perjanjian. Bapak Ibu tolong ngerti, tanah perjanjian itu kondisinya sama Mesir. Cuacanya ya panas, tumbuh-tumbuhannya jarang, kondisi iklimnya sama. Lalu apa bedanya tanah perjanjian dengan tanah Mesir? Oh sama kok. Padang gurun Negev, Anda pernah ke Israel semua kelihatannya, yang belum nggak ada hubungan sama ke sorga, tenang saja. Anda belum pergi juga nggak ada urusan, Tuhan nggak pernah bilang yang sudah ke Israel akan naik sorga, enggak. Gitu ya. Bapak Ibu, Anda pernah ke Israel toh? Saya percaya waktu Anda pernah pergi pertama kali ke Israel, Anda pasti dibawa ke utara. Tidak mungkin selatan, tidak mungkin. Orang yang pergi pertama kali langsung ke selatan akan bilang, wah ini jelek banget, nggak akan pergi lagi. Anda akan ke utara pasti. Bahkan Anda sudah pergi berapa kali, 15 kali Anda pasti ke utara-utara terus. Tapi kalau saya pengen selatan, gitu ya, ke padang gurun Negev di selatan itu, Beersheba, tempat untuk dibuatnya suatu perjanjian dengan Tuhan. Beersheba ada di bagian selatan. Duh, kok situ Pak? Ngapain Pak? Ya suka-suka saya toh, saya mau pergi kok. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang dari Mesir sudah panas, harus nyebrang dengan satu kerahasiaan Tuhan, masuk lagi tanah perjanjian, lah kok cuacanya sama gitu loh. Tetapi Bapak Ibu mengerti, di tempat di mana ada bersama dengan Tuhan, akan Tuhan buat beda. Tanah itu apabila diolah, akan menjadi unik. Israel sampai sekarang, memang bagi pendapat Anda dan saya adalah sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kehebatan orang Israel membuat dengan teknologinya itu ajaib. Tetapi gak habis pikir loh Bapak Ibu. Anda kan pernah pergi ke perbatasan itu, Jordan itu. Anda kalau lihat, aduh gak usah jauh-jauh, 50 meter aja. Padang gurun. Tapi kalau Anda lihat ke Israel, 50 meter, hijau. Aneh toh? 50 meter bedanya apa sih? Oh sama, iklimnya sama, cuacanya sama, hujannya juga sama kok. Ini kan gak kayak Indonesia toh. Oh lagi hujan sana, sini gak hujan. Nah, Indonesia kan gitu. Israel emang gak hujan semuanya. Tetapi yang menarik, kenapa di sini hijau semuanya? Saya tuh pernah ke sana dan melihat, ya aduh itu yang namanya wortel segede gini loh. Ini segini nih, wortel. Itu yang namanya labu, saya bawa 2 orang. Di foto 2 orang segede gini, labu gitu ya. Itu yang namanya cabenya segini, cabenya. Segini. Itu sekali buat rujakan segini cukup nih. Bikin rujak segitu ya. Kalau 1 orang makan nyonyor langsung mulutnya. Bapak Ibu, kenapa sih seperti ini? Firman Tuhan berkata, bukan yang Anda tampak dengan mata. Tetapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, step by step, langkah demi langkah, tahap demi langkah, Tuhan akan buat perbaikan demi perbaikan dan menuju perbaikan. Orang bertanya, Pak saya sudah tobat Pak, saya mau langsung. Gak bisa, ada stepnya. Ada langkahnya untuk masuk pada Tuhan, ada padang gurun yang engkau tinggali waktu engkau sudah ketemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan engkau mengolah padang gurun itu. Semua hamba Tuhan seperti itu, apalagi di perjanjian baru. Nah Bapak Ibu harus mengerti, jadi firman yang Tuhan berikan dalam Lukas ini adalah sebuah firman yang merupakan firman yang kita harus belajar. Firman itu berkata Tuhan mendarat di Gergesa. Dia bertemu dengan 2 orang, dia menyembuhkan orang ini. Dan waktu iblisnya pergi, terbongkarlah sebuah praktek ilegal yang ada di sana.
Yang terkena itu satu kampung kena semua. Ternyata Tuhan bereskan. Ilegalnya habis, kemudian kuburannya tidak lagi jadi angker, orangnya sembuh dan Tuhan berkata pada orang ini, engkau jangan ikut aku. Engkau pergi, beritakan kabar baik kepada orang lain. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota. Tuh kan seluruh kota. Dia keliling seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Dia menjadi penginjil untuk melakukan tugas daripada Tuhan. Firman Tuhan ajaib, firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hal ini, Anda akan percaya. Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup Anda dan saya. Anda di sini hari ini kan kalau Anda tidak kerja ya. Gak kerja semua nih kita di sini nih, itu enggak kerja. Kita bersih buat Tuhan kok. Gitu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di sini ada banyak cerita. Anda kalau masing-masing ditanya ada banyak cerita. Apa kesulitan Anda? Apa masalah hidup Anda? Masing-masing orang punya masalah. Tapi Tuhan berkata, aku datang untuk membereskan masalah itu. Masa orang bilang gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini sudah lama. Itu adalah merupakan hal yang sudah bergenerasi lepas generasi dibuat. Sebuah kondisi yang bagus yang dibuat oleh orang Romawi untuk mengelabui orang Israel. Sampai orang Israel ikut di sana. Tuhan bongkar dalam 1 hari. Gak 1 hari mungkin, hanya cuma sekedar waktu siang aja kok. Dia mendarat, dia bereskan, cepat saja. Dalam waktu itu Tuhan bereskan. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus adalah ajaib. Tuhan yang membereskan setiap masalah hidup ini. Siapapun orangnya, Tuhan akan membereskannya. Nah, hari ini saya menemukan di tempat ini ada masalah LGBT. Satu hal yang orang bilang, gak mungkin tuh Pak, orang itu gak mungkin sembuh lah. Firman Tuhan mengatakan apa yang manusia bilang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Di dalam kekristenan, kita tahu bahwa dalam hidup kita di bergereja, seringkali kalau ada orang-orang yang merasa seperti itu, yang terkena dengan masalah itu. Pak dari mana sih Pak asal usulnya? Ya ada di Roma. Gitu. Karena orang tidak takut akan Tuhan, mengakibatkan hidupnya berantakan. Begitu. Nah, Tuhan lebih dari hidup. Tuhan memberikan lebih dari cukup apa yang kau butuhkan, Tuhan berikan. Nah firman Tuhan itu mengatakan dalam hidup ini, waktu ada orang yang terkena masalah itu, Tuhan yang akan membereskan orang ini. Orang lahir ada yang bilang, Pak saya lahir sudah seperti ini. Siapa yang bisa ngubah cara pandang? Siapa yang bisa ngubah konsep cara berpikir saya? Saya sudah lahir begini kok. Banyak orang mengatakan itu sebabnya karena saya dari lahir udah begini ya sudah begini. Lalu dia menikah dengan sama jenis dan macam-macam terjadi. Sampai hari ini di muka bumi ini kan banyak ya Bapak Ibu. Bahkan Anda mengerti cucu dari pemimpin besar Singapura seperti itu. Kalau Anda melihat sepertinya kok kondisinya orang mencari jalan pintas. Kalau gini gak bisa ya begini. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus dia melepaskan dari 6.752 setan keluar dari orang ini. Orang itu sembuh total. Nah tetapi kita yang di gereja ini seringkali kita melihat, Pak bagaimana caranya? Orang datang ke kita juga bingung, kita gak pernah di sana kok. Cara menyelesaikannya gimana gitu loh. Kalau saya bikin begini nanti salah, kalau begitu salah, sudahlah Pak. Nah firman Tuhan mengatakan, orang harus ikut Yesus dan mengejar Tuhan langkah demi langkah demi langkah. Padang gurun di mana Anda ada, Anda harus kerjakan. Situasi di mana engkau hidup, engkau harus lakukan. Di tempat itulah Tuhan mengadakan perubahan demi perubahan. Tetapi satu hal yang saya mengerti, Tuhan adalah ajaib. Dia yang memberi kesembuhan, dia membebaskan Anda dan saya. Dia yang akan membuat sebuah kemustahilan menjadi mungkin. Karena Tuhan itu baik. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengerti. Dari cerita itu, sebuah hal yang Tuhan katakan. Semuanya Tuhan lakukan untuk satu yang terbaik. Tugas akhir Anda, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amanat agung, Anda menyebutkan apa? Amanat agung, perintah besar, apa saja namanya. Amanat agung gak ada di Alkitab. Tetapi namanya orang berikan nama amanat agung. Anda boleh sebut namanya apa saja yang pasti engkau harus pergi beritakan kabar baik
yang mungkin dalam hidup Anda, satu orang akan bertobat karena masalah ini. Bapak Ibu, setiap orang diberikan kuasa. Waktu Tuhan datang dalam hidup Anda, kenapa setiap orang harus berdoa? Pak, kenapa saya harus berdoa? Berdoa itu seperti engkau menarik sebuah kuasa. Engkau berdoa pada Tuhan. Engkau mengisi hari-hari dengan doa. Sebab engkau nggak tahu hari itu engkau ketemu siapa. Nah, waktu engkau berdoa, engkau membuat dirimu penuh dan engkau memulihkan sebuah hal dalam hidupmu untuk engkau sanggup bertahan. Satu hari engkau ketemu dengan seseorang yang Anda nggak tahu dari mana ya, ketemu sama dia, engkau akan mampu tuh cerita sama orang ini. Berdoa adalah hal yang penting, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, berdoa ya saya sudah berdoa Pak, sehari 5 kali Pak. Ya doanya cuma gini, Tuhan saya mau tidur, amin. Apalagi kalau makan, sampai jatuh, kelinding, Tuhan berkati makanan ini, kan gitu. Karena malu. Anda berdoa harus punya konsep yang jelas. Maka kalau berdoa Tuhan, berikan penugasan dan kemampuan. Hari ini adalah hari yang pertama, hari yang bagus sekali Anda lakukan. Karena Tuhan telah memberikan pada Anda sebuah maksud dan tujuan. Supaya setiap orang mengenal Tuhan. Waktunya hanya 10 tahun, masih lama, enggak 10 tahun itu cepat Bapak Ibu. Ini cepat sekali karena kita akan menghadapi, Bapak Ibu, satu, perubahan iklim. Udah ngalami toh? Perubahan iklim. Ini sudah mulai hujan Pak? Nanti dulu. Perubahan iklim ini adanya karena gorila El Nino. Ini yang bagian, ini garis khatulistiwa nih, yang selatan belum hujan. Indonesia sudah hujan sedikit tapi yang NTT belum hujan. Hujan sekali, panas lagi gitu ya. Afrika belum hujan sampai sekarang. Nah, 2, perubahan tanam, pangan. Indonesia mengalami perubahan pangan ini. Bayangkan Indonesia sebagai negara produksi padi, sekarang minta ekspor padi. Dari China, 1 juta ton. Udah sepakat, di akhir tahun dibilang harganya nggak pas. Tuh. Lari ke Malaysia, ke Myanmar, ke Thailand, mereka ke Vietnam, cari berasnya, dapat. Kenapa? Karena India sudah melakukan pushback globality. Dari mereka menarik diri untuk tidak banyak kasih ekspor. Setiap negara sekarang menjaga masing-masing. Hati-hati, karena 10 tahun ini akan terjadi sesuatu. Perubahan apa lagi? Ekonomi, perubahan sosial, budaya, moralitas. Kita mau pemilu Bapak Ibu, Anda harus mengatakan pilih presiden yang takut akan Tuhan, yang cintakan Tuhan, yang bisa mengerti rencana Tuhan untuk melakukannya bersama dengan kita 5 tahun ke depan. Jangan, yang pilih yang ini, ribut. Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Setiap orang memilih luber rahasia-rahasia. Nanti di kotak suara rahasia, gitu ya. Itu Anda pilih. Kalau Tuhan memilih seseorang yang A, engkau disuruh Tuhan yang B, bisa kan Tuhan seperti itu? Bisa. Tuh, masa gini, yang Kristen semuanya A? Enggak mungkin lah. Tuhan bisa nyuruh A, bisa nyuruh B, nyuruh C. Nah kok Tuhan begini? Karena Tuhan tidak mementingkan orangnya siapa. Ini masih dunia. Yang penting sama Tuhan yang jadi. Banyak orang Kristen harus bicara mengenai pemimpin yang toleran, pemimpin yang berani melakukan kehendak Tuhan, yang fokusnya jelas gitu loh. Siapa orangnya? Masing-masing dengan kepentingan Anda nanti akan coblos sendiri. Nah Bapak Ibu, terutama yang paling penting perubahan teknologi. Nah perubahan yang banyak ini kita akan hadapi. Bagaimana caranya? Firman ini menguatkan kita sekalian. Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gergesa. Kenapa Tuhan ke Gergesa? Itu bagian tenggara tuh. Kenapa Tuhan ke Gergesa? Ya karena itu adalah kepentingan untuk orang itu satu aja. Bapak Ibu, 2 orang Tuhan sembuhkan, 1 yang kembali. 1 orang cukup buat Tuhan. 1 orang, ini ada lebih dari satu orang di sini. Itu cukup untuk Anda dan saya mengenal kebaikan Tuhan. Amin. Kita pakai berdiri. Terpujilah namamu. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah.
Kau mengenal hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau mengenal hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau mengenal hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau mengenal hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersamamu ku tak akan goyah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengerti. Waktu engkau mendarat di Gergesa, di Gadara, engkau menyembuhkan orang yang kerasukan. Ada 2 orang tapi 1 yang mengikut engkau. Dan bagi engkau itu cukup. Sesuatu hal bersama dengan Tuhan adalah cukup, bahkan lebih dari cukup. Tuhan akan mengubahkan semua langkah yang kau hadapi pada gurun hari ini menjadi kebun buah-buahan. Banyak orang menginginkan kebun buah-buahan langsung, tapi Tuhan berkata, waktu engkau masuk ke tanah itu, bersama dengan Tuhan kau akan mengolah tanah itu menjadi kebun buah-buahan. Anugerah limpah lebih dari cukup dalam hidup ini. Kau mengurapi kami dari depan sampai belakang, kanan sampai kiri. Anugerahmu limpah. Tuhan Yesus, berikan hamba-hambamu kekuatan. Beri kami pengertian untuk melangkah. Kami berdoa, kami mengerti satu hal, bahwa Tuhan menginginkan orang tuh pergi memberitakan perbuatan baik Tuhan Yesus yang telah dilakukan dalam hidup manusia. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya, sebab engkau akan segera datang. Kami mengerti, kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya biar terjadi seperti yang kau kehendaki. Terpujilah namamu, kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Harga untuk satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Runa untuk firman yang disampaikan hari ini. Mari kita mau siapkan persembahan kita. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan, ada kotak persembahan di luar. Bapak Saudara bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil Bapak Saudara mempersiapkan persembahan, saya akan sampaikan pengumuman yang pertama. Ibadah raya untuk tanggal 3 Desember 2023 akan dilayani oleh Pendeta Nala Vidya. Ya, ibadah onsite jam 10 di Sampurna Strategik North Tower lantai 3. Jadi kehadiran Bapak Ibu Saudara kami nantikan untuk ibadah 3 Desember. Juga ada Women of Love akan mengadakan ibadah Natal tanggal 5 Desember. Ya, tanggal 5 hadir bersama-sama. Nanti acaranya bukan di sini tapi di The Hall lantai 9. Dia bisa masuk melalui lobi selatan setelah Starbucks dan ada jalan kecil untuk naik lift. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu Saudara, juga akan diberikan alamat lengkapnya, nanti akan diberikan mungkin lewat WhatsApp, Bapak Ibu Saudara bisa terima dan langsung menuju ke The Hall. Kita ibadah bukan di tempat ini tapi di lantai 9, di ruang The Hall yang lebih besar, supaya saya percaya banyak ibu-ibu akan diberkati Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu tanggal 6 Desember 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Charlotte Priatena, juga jam 7 malam di Sampurna Strategik lantai 3. Hadir bersama-sama di ibadah tengah minggu, saya percaya kita diberkati Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu sudah diberkati sepanjang ibadah ini. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.
seperti Engkau. Katakan sama-sama, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami akan pulang dan membawa satu pesan penginjilan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebelum pulang kami membuka tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah periuk baku adonanmu dan buah kandungan dan kesehatanmu. Dibuatlah berhasil apa yang kau buat kedua telapak tanganmu. Dan kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah. Mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.